Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Peserta didik, para pemuda dan remaja dan seluruh kaum muslimin yang kami muliakan dan cintai karena Allah. 3 hari yang lalu, kira-kira setelah azan maghrib berkumandang, dari atas langit ada suara yang menyuruhkan berteriak, namun teriakan ini, seruan ini nggak mungkin kita dengar. Ya, suara yang sangat menggelegar. Ya, cuman teriakan ini nggak akan mungkin kita dengar dan mustahil akan kita dengar. Teriakan siapa? Teriakan malaikat. Di awal pertama kali muncul bulan Ramadan. Ya bagil khair akbil. Wahai yang biasa melakukan perbuatan baik, inilah saatnya untuk berlomba-lomba. Inilah saatnya untuk berkompetisi. Hari-hari inilah saatnya kita berlomba. Yang biasa subuh kesiangan, mulai sekarang jangan kesiangan. Yang biasa sholat asar jam 5 atau menjelang waktu maghrib, mulai sholat asar tepat waktu. Yang laki-laki sholatnya di rumah, mulai bulan Ramadan ini sholatnya di masjid. Karena sholat di masjid wajib bagi setiap laki-laki muslim. Man sami'anida falam yatihi fala sholatahu illa bi udhur. Barang siapa mendengar azan tidak mendatanginya maka tidak ada sholat baginya. Ini khusus bagi laki-laki, kecuali ada udzur barusan hujan atau kita safar atau sedang sakit dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua, malaikat itu bersuruh lagi, ya bagi asyar aksir. Bahaya orang yang selalu melakukan perbuatan keburukan, amsik, berhenti bulan ini. Ya, berhenti total, saatnya tobat, saatnya berhenti. Ya, jangan sampai nanti kita nyesel di kemudian hari. Ya, yang masih ngomong kotor, yang masih nonton film porno, naudzubillah min dzalik, yang masih musuhan, masih berantem, mulai amsik, berhenti di bulan ini. Ya, seandainya suara ini terdengar, mungkin kita semua pada sholat, pada ngaji, jalanan sepi, mal-mal tutup. Karena apa? Semua orang pada taubat. Nah, tapi Allah dan Rasul nggak pengen kita beriman, mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana halnya Bani Israel, orang Yahudi. Mereka pengen beriman ketika melihat mujizatnya Nabi Musa. Bayangin, mujizatnya Nabi Musa luar biasa banget. Dari atas langit itu ada awan yang menaungi mereka sambil jalan. Mereka keteduhan, mereka keenakan. Tapi setelah itu mereka nggak beriman lagi. Bahkan ketika di padang pasir mereka ngeluh. Wahai Musa, bagaimana kita bisa hidup di tempat seperti ini, di padang tandus? Akhirnya Allah kasih apa? Allah kasih apa? Mana dan sawa. Apa itu mana dan sawa? Mana itu seperti madu yang keluar, yang jatuh dari atas langit langsung ke pohon dan diminum. Bayangin, minuman yang segar. Dan salwa itu burung seperti burung merpati yang banyak dagingnya. Datang sendiri ke orang-orang Bani Israel. Mana dan salwa. Berhari-hari akhirnya apa mereka? Bosen. Kami pengen yang lebih dari itu. Bayangin, mereka ngeliat mujizat Nabi Musa. Baru mereka beriman. Kita nggak seperti itu orang beriman. Orang muslim cukup baca Al-Quran, cukup baca hadis, kita beriman. Jangan sampai seperti Bani Israel, pengen melihat Allah. Akhirnya mereka diajak ke Bukit Tursin. Kami mau beriman ketika bisa mendengar suara Allah langsung. 70 orang Yahudi, Bani Israel mendengar suara Allah. Tapi akhirnya mereka beriman. Imannya cuma sebentar. Setelah itu mereka maksiat lagi, lupa lagi. Ya, bahkan dikasih azab angin topan, dikasih azab darah berubah menjadi air, dikasih penyakit ini kutu. Ya, 5 azab yang menimpa Bani Israel. Mereka minta tolong kepada Musa, Allah hilangkan musibahnya, azabnya, ya pacekliknya. Akhirnya mereka kafir lagi, murtad lagi, nggak beriman lagi. Itulah keimanannya rapuh karena pengen melihat sesuatu yang pasti. Beda dengan kita orang beriman. Ya, nggak perlu ditampakin azab kubur, siksa neraka, nggak perlu. Cukup membaca ayat Al-Quran, mentadaburi, ya kan, merenungi, membaca tafsirnya, membaca hadis, dengar penjelasan para guru, para ulama, cukup bagi kita sebagaimana imannya para sahabat.
Mereka beriman dulu sebelum melihat mujizatnya Nabi Muhammad. Berbeda dengan orang Bani Israel. Mereka beriman setelah melihat mujizatnya Nabi Musa. Tapi keimanannya rapuh. Kalau Allah pengen nih, kata Nabi Muhammad, seandainya kaum muslimin mendengar siksaan orang sedang disiksa di alam kubur, habis semua manusia. Cukup didengarkan teriakan, longlongan, jeritan orang sedang disiksa di alam kubur. Semua manusia pasti beriman. Tapi yang bisa mendengar jeritan, longlongan, teriakan penghuni kubur adalah semua makhluk kecuali manusia dan jin yang nggak bisa mendengar teriakan jeritan. Ya, di bulan ini manfaatkan kesempatan, jangan dibuang-buang waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Nih, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita jadi orang Islam, orang beriman yang baik, ya, remaja dan pemuda yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.